Nah, sekarang Anti akan melanjutkan materi ke tenaga eksogen. Nah, kalian pasti belum tahu kan apa itu tenaga eksogen? Nah, bedanya tenaga eksogen dan tenaga endogen adalah asal kekuatannya. Nah, kalau tenaga endogen berasal dari dalam bumi, kalau eksogen atau tenaga eksogen ini berasal dari luar permukaan bumi. Nah, sifat dari tenaga eksogen ini adalah destruktif atau yang artinya merusak. Nah, di dalam tenaga eksogen nanti juga ada proses-prosesnya. Nah, proses-proses dari tenaga eksogen terdiri seperti pelapukan, erosi, gerakan massa tanah, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini Anti akan menjelaskan dua proses dari tenaga eksogen, yaitu erosi dan pelapukan. Nah, kita langsung ke materinya. Nah, yang pertama adalah pelapukan. Nah, proses pelapukan ini adalah hancurnya massa batuan yang disebabkan oleh beberapa tenaga. Ada dari fisik, ada dari kimiawi, ada dari biologis. Nah, penyebab-penyebab dari hancurnya massa batuan itu nanti akan digolongkan ke 3 jenis tadi. Yang pertama ada pelapukan fisis atau pelapukan mekanik. Nah, pelapukan ini yaitu proses hancurnya batuan yang mana nanti batuan yang hancur itu tidak akan berubah susunan kimiawinya. Nah, biasanya proses pelapukan mekanik ini terjadi karena adanya pengaruh suhu yang tinggi dan perbedaan cuaca atau iklim yang ekstrim. Nah, biasanya kalau kalian lihat di daerah gurun itu kan kalau siang sangat panas sekali. Nah, kalau malam sangat dingin. Nah, perbedaan suhu tadi yang akan mempercepat adanya pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan itu juga memiliki proses yang lama ya teman-teman. Jadi, membutuhkan waktu yang lama untuk melapukan batuan. Nah, yang kedua ada proses kimiawi. Nah, proses kimiawi ini merupakan pelapukan batuan yang dapat mengubah susunan kimiawi dari batuan tersebut. Nah, biasanya pelapukan batuan ini terjadi di daerah kars. Nah, daerah kars itu adalah daerah kapur. Mengapa kok bisa mengubah susunan kimiawi dalam batuannya? Karena ketika batu kapur itu nanti terkena oleh air hujan, maka air hujan itu nanti akan bereaksi dengan batuan kapur. Nah, ketika batuan kapur itu bereaksi dengan air hujan, maka akan mempercepat adanya pelapukan. Nah, inilah yang disebut dengan pelapukan kimia. Yang terakhir adalah pelapukan biologis. Nah, pelapukan biologis ini berasal dari tenaga makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang mempercepat pelapukan batuan. Contohnya seperti akar tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di laut. Nah, itu juga bisa mempercepat adanya pelapukan biologis. Nah, contohnya seperti batu karang. Nah, selanjutnya adalah proses erosi. Nah, proses erosi ini adalah proses dari tenaga eksogen yang mana terjadi perubahan bentuk akibat pengikisan di bagian-bagian tertentu di permukaan bumi dan disebabkan oleh tenaga-tenaga seperti air, angin, maupun gelombang. Nah, proses erosi ini juga secara umum dipercepat oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah tanah. Nah, tanah dapat mempengaruhi besarnya erosi dari tekstur tanah, halus atau kasar, dari struktur tanah. Struktur tanahnya itu dia pejal atau jarang-jarang. Nah, dan permeabilitas atau kecepatan dari tanah yang bisa meloloskan air. Nah, yang kedua adalah vegetasi. Nah, vegetasi ini nanti akan berkaitan dengan tutupan lahan, di mana tutupan lahan yang rapat nanti akan memperlambat adanya erosi, sedangkan tutupan lahan yang jarang-jarang akan semakin mempercepat erosi. Nah, yang ketiga adalah
iklim. Nah, iklim ini nanti berkaitan dengan intensitas curah hujan. Nah, intensitas curah hujan yang tinggi juga akan mempercepat erosi. Nah, selanjutnya adalah relief. Nah, relief ini berkaitan dengan kemiringan lereng. Semakin miring lerengnya, maka semakin besar juga potensi untuk terjadinya erosi. Dan terakhir adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia ini nanti mempengaruhi di bagian pengelolaan tanah, yang mana pengelolaan tanah yang tepat juga akan mengurangi potensi dari adanya erosi. Nah, yang terakhir, Aunty akan menjelaskan tentang tenaga-tenaga yang bisa menyebabkan erosi. Nah, yang pertama adalah ablasi. Nah, ablasi ini merupakan erosi yang dipicu oleh tenaga aliran air. Nah, yang kedua ada deflasi. Nah, deflasi ini merupakan erosi yang terjadi karena adanya hembusan angin di permukaan bumi. Nah, yang selanjutnya adalah korosi. Nah, korosi ini juga disebabkan oleh hembusan angin, tapi hembusan angin ini membawa partikel-partikel pasir yang akan mengikis dari lapisan batuan. Nah, yang keempat ada abrasi. Kalau abrasi pasti kalian sudah sering mendengar ya bahwa abrasi adalah erosi yang terjadi karena adanya kekuatan gelombang air laut yang mampu mengikis batuan karang di pantai atau pesisir pantai. Nah, yang terakhir adalah eksarasi. Nah, kalau eksarasi ini merupakan erosi yang disebabkan oleh adanya pencairan es yang berada di puncak gunung dan mengalir, yang menyebabkan aliran tersebut mengerosi permukaan es. Nah, gimana? Kalian semakin jelaskan tentang materi tenaga eksogen, terutama mengenai pelapukan dan erosi. Nah, jangan lupa kalau kalian masih bingung, kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, dan kalian juga boleh request mengenai materi-materi apa yang ingin Aunty jelaskan kepada kalian. Nah, jangan lupa tonton terus episode selanjutnya mengenai tenaga eksogen. Sekian dari Aunty, apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.